Hai guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa. Untuk puasa hari yang kesekian saya nggak ngitung. Pokoknya saya puasa tiap hari, nggak ngitung udah berapa hari gitu ya. Nah kali ini karena saya sudah masak dari siang, jadi sore saya setelah sholat asar, setelah mandi, setelah dendong gitu loh ya, saya masih punya banyak waktu. Jadi istilahnya sekarang saya ngabuburit saya isi dengan menjawab semua ask me question kalian yang di Instagram saya masukkan ke YouTube. Jadi saya bikin videonya, pertanyaan itu untuk saya bisa bahas di channel YouTube saya. Yuk. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, pertanyaan yang muncul dari Retno ya, Retno Dumila ya. Sekarang saya jawab ya, saya kocok dulu kartunya. Kali ini saya menggunakan kartu tarot Housewife Tarot ya nih. Ini kesukaan saya banget ini tarotnya ini. Pertama gambarnya lucu-lucu dan kemudian dia sesuai pakem semuanya, jadi mudah dimengerti. Kalau yang ingin belajar tarot atau beli tarot ini saya rekomen banget Housewife Tarot ya. Oke, kita ambil kartunya. Kartu yang keluar adalah 8 pentakel Mbak Retno. Jadi kalau Mbak Retno tanya bagaimana rezeki saya selama masa corona, itu nggak ngaruh. Mbak Retno bisa tetap bisa mengembangkan keterampilan dan keahlian Mbak Retno sehingga tetap bisa mempunyai tabungan di masa corona ini. Aku selalu Mbak, because you are my guardian angel. Setiap sholat aku mendoakan. Jadi kebetulan yang nanya ini adalah sahabat saya ya Mbak Retno. Jadi kartunya 8 pentakel Mbak. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah dari Dita Sihotang yang bertanya berapa lama saya akan bertahan di kantor yang sekarang ya. Ini kartu yang keluar adalah kartu death. Kartu death ini adalah perubahan mendadak, perubahan yang tiba-tiba yang membuat kamu itu memutuskan untuk aku mau keluar, aku tidak mau bertahan, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya berapa lama ya, kalau keluar kartunya death ya bisa dalam tahun-tahun ini kamu sudah hengkang dari kantor yang sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Eka Yulia yang menanyakan bagaimana bisnis pakannya selanjutnya ya. Dan kartu yang keluar itu adalah Queen Wand. Eka, Queen Wand ini melambangkan wanita yang tidak kenal lelah, wanita yang pantang menyerah, ya kan? Kemudian wanita yang bisa menyelaraskan antara urusan pribadinya dengan urusan bisnisnya atau urusan karirnya. So, selama kamu bisa mengandalkan sikap si Queen Wand ini, bisnis pakanmu nggak akan ada masalah, akan tetap maju dan akan bisa tetap terus berkembang. Begitu Eka. Kui. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Asiova yang menanyakan kapan pandemi ini akan berakhir. Saya sudah jawab berkali-kali di Ask Me Question karena itu banyak sekali pertanyaan dan sering banget dipertanyakan kapan berakhirnya pandemi corona ya. Jadi kalau kamu ngikutin Ask Me Question saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa pandemi itu akan berhenti di bulan Juni. Karena setiap saya membuka di bulan Juni itu kartunya selalu baik. Artinya pada bulan Juni pandemi itu akan berakhir ya. Dan ini saya lagi buka kartu lagi untuk langsung bertanyakan di bulan Juni karena saya udah berkali-kali menjawab bulan Juni. Dan kartunya tetap bagus, Knight Cup. Ini gambarnya orang lagi menuangkan champagne ya. Jadi champagne itu kan melambangkan suatu pesta, suatu perayaan. Jadi itu perayaan hilangnya pandemi lah, seperti itu. Keluar kartunya Knight of Cup ya. Dan kalau kamu lihat postingan video saya sebelumnya, itu saya sudah menjelaskan tentang kapan pandemi corona itu selesai, itu sudah pernah saya bahas juga di sini. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Kaula Laina. Namanya susah amat sih. Kaula Laina ya. Kartu yang keluar itu itu adalah Queen Wand. Jadi semuanya tergantung ada di tanganmu. Bagaimana kamu mensupport suami atau bagaimana kamu menciptakan uang dan bagaimana kamu mengatur keuangan, semua itu depend on you. Sosok Queen Wand lagi yang keluar. Queen Wand itu adalah wanita tangguh, wanita yang tidak mengenal lelah. Dia famous juga, jadi dia bisa memanfaatkan kefamousannya itu untuk bisa menghasilkan uang. Kemudian dia yang mampu memanage antara urusan pribadi dan keluarga. Bila itu kamu laksanakan, kamu bisa menjadi Queen Wand dengan baik, maka rezeki no problem. Oke?
Selanjutnya jawaban untuk Rahma Yuke, menurut Madam ya, nggak mungkin nggak ada ibu yang nggak cinta, nggak sayang sama anaknya. Pasti semua ibu sayang sama anaknya. Cuman kadang-kadang kan cara ibu ini bukan memanage ya, cara ibu mengungkapkan kasih sayangnya nggak sama, atau level hati seorang ibu itu nggak sama. Artinya mungkin ada hal yang membuat dia itu nggak fokus. Sebenarnya bukan dia tidak sayang sama anaknya, pasti sayang, cuman ada hal lain yang membuat dia tidak fokus kepada yang lainnya. Contohnya di kartu ini, apakah sayang? Kalau kartu page one ini kan kartu positif ya, artinya dia sayang dan dia kangen sebenarnya ini. Tapi kenapa kok dia tidak ada kabar? Keluarlah sosok King, saya tidak tahu King ini siapa. Apakah suami ibumu, apakah pacar ibumu, atau apalah, pokoknya ada sosok seorang King yang membuat dia itu terlalu fokus sama si King ini hingga dia tidak berkabar kepada anaknya. Tapi bukan berarti nggak sayang ya, apapun bentuknya, ibu atau orang tua itu harus kamu hormati dan tetap harus kamu doakan supaya sehat, sejahtera. Gitu loh, itu anak yang baik. Nah. Halo Bu Heni, ya jadi Bu Heni ini penanya selanjutnya, yang kebetulan Bu Heni ini adalah guru dari anak saya nomor 2, si Ivon yang pramugari. Dulu sekolahnya di Eka Wijaya dan Ibu Heni ini adalah salah satu gurunya ya. Jadi Bu Heni keluar kartunya itu The Star Bu Heni. Jadi kalau pertanyaan Bu Heni apakah sudah tepat untuk Bu Heni resign, ini kartu positif banget, artinya itu udah nggak salah alias tepat banget gitu Bu Heni. Terus mau kemana Bu setelah resign? Untuk nggak pertanyaan ya, meminta satu kartu buat kamu, yang keluar adalah kartu 7 Pentacles. Jadi apapun bentuk dan kondisimu, semua tuh harus ditelatenin ya. Jadi kalau mamanya di maintenance tuh, maintenance-nya terus menerus, jangan jeda-jeda gitu. Jadi seperti kayak orang mau nanam pohon, itu dirawat, dilihat, diperhatikan, disiram, dikasih pupuk, supaya apa yang kamu kerjakan itu tidak sia-sia atau tidak menjadi project yang gagal gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, kartunya dengan pertanyaan itu, ini kartu yang terkeluar adalah S1. Jadi S1 itu adalah permulaan satu proyek dan siap untuk maju. Jadi hubungan kamu dan doi ke depannya adalah seperti proyek baru. Kalian siap maju ke depan untuk menyongsong harapan-harapan baru. Begitu, harapan bagus tentunya. Herdili, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Herdili, apakah saya bisa melewati itu semua? Kayaknya di musim corona ini pertanyaan semua orang, termasuk pertanyaan saya ya. Tapi ya, apapun bentuknya, Tuhan itu tidak akan menguji manusia melebihi, melampaui kemampuannya dia. Jadi seperti itulah jawaban kartu Justice. Jadi keselarasan, keseimbangan, kenyamanan, artinya pastinya kamu bisa melewati semua ini dengan apa hal-hal baik yang pernah kamu lakukan itu akan menolong. Begitu Herdili. Hai Teh Tarik, aduh banyak banget pacarmu, banyak sekali ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kamu tanya antara si Manurung dan si Tompul, nah, kartunya ini Manurungnya dibebani ambisi, dibebani tanggung jawab, tidak ada waktu bersantai. Artinya menjalani hubungan dengan dia kayaknya kamu lebih berat ya, karena mungkin mengikuti style dia yang lebih tua atau bagaimana ya, kayaknya lebih berat. Masih lebih bagus kalau kamu melakukan hubungan itu dengan sisi Tompul, karena kartunya 7 won, posisimu menguntungkan say. Coba deh, jangan dipaksa hubungan yang nanti nggak akan berhasil ya kan, gitu loh. Oke? Wah, Destika Putri, pertanyaanmu borongan banget nih ya. Oke, Madam akan jawab. Kalau kamu tanya apakah bisa wisuda tahun ini, kartunya 8 sword. Terbelenggu, terperangkap, terisolasi, tidak mampu bergerak, masalah dengan komunikasi. Artinya ini kartu negatif, kamu tidak akan wisuda di tahun ini. Sebagai gantinya, pertanyaanmu tadi kedua, apakah bisa wisuda di awal tahun depan, keluar kartunya 4 won. Sangat, karena ini kartu positif. Ini bisa kegembiraan, bisa kebahagiaan, bisa pelimpahan harta, kekayaan. Maksudnya harta ini kan adalah pilar kamu ya gitu ya. Jadi ini lebih mungkin kartunya itu adalah di awal tahun depan. Apakah dapat pekerjaan bagus sangat ya, kamu bagus ya kartunya. Kartu Wheel of Fortune, artinya kamu selesai wisuda, kamu bisa bekerja di tempat yang bagus dengan salary yang bagus, atau mungkin jabatan yang bagus, atau kamu merasa nyaman di situ. Jadi bisa penjabaran luas untuk si Wheel of Fortune itu. Selamat ya sebelumnya.
Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah dia jodoh kamu? Keluar kartu 9 pentacle. Jadi 9 pentacle ini kartu yang positif. Artinya semua kembali kepada kepercayaan diri kamu, juga keyakinan kamu, juga mindset kamu ikut ngatur ya, bahwa dia adalah jodohmu yang terbaik, itu akan bisa terrealisasi menjadi jodohmu ya. Kemudian bagaimana karir kamu? Keluarnya Queen of Cup di sini. Nah, kartu Queen of Cup ini kan orang yang bisa merawat ya, bisa melakukan sesuatu, tapi walaupun dia ratunya emosi, dia bisa memanage apa yang harus dia lakukan, dia tahu gitu lah ya. Jadi instingnya juga bagus. Jadi kalau kamu tanya karirmu, di mana instingmu bekerja dengan baik, di situ karirmu akan juga membaik. Gitu say. Marlenda, jodohmu keluarnya kartu 3 pentacle. Kalau aku dalam imajinasi aku ya, dengan kamu tanya jodohmu keluarnya kartu 3 pentacle, ini berarti orang ini ada di lingkungan kamu. Nggak tahu itu di lingkungan teman main atau di lingkungan teman kerja gitu loh. Atau kamu punya grup apa gitu ya. Jadi itu salah satu orang yang ada di situ gitu ya. Semoga aja grup apa aja. Pokoknya itu dalam lingkungan kamu, dalam lingkup kamu lah gitu. Oke. Hai Anggita, kartu yang keluar itu Hermit. Nah, artinya kartu Hermit ini kan kartu kewaspadaan. Artinya mungkin kalau kamu maksain bisa ada beli rumah di tahun ini ya. Tapi dengan kartu Hermit kamu harus waspada. Jadi semuanya dimanajemen dengan baik supaya kamu tidak belibet nanti di masalah uang gitu loh ya. Jadi kalau mamanya belum siap bener, jangan dipaksain di tahun ini. Mungkin lebih baik di tahun depan gitu ya. Itu nah. Kartu yang keluar adalah kartu Magician. Magician itu ya, seorang magician itu kan orang bisa menciptakan apa yang sesuai dengan kemauan dia. Contohnya mamanya, ini kertas, saya bim salah bim abrakadabra jadi burung ya kan. Jadi artinya kalau kamu tanya apakah akan berhasil atau tidak ya. Jadi ini kan sekarang impianmu kan ada nih di dalam imajinasimu, tuh impianmu, aku pengen usaha gitu ya. Tapi kalau hanya di dalam impian kamu tidak merealisasikan dengan baik, itu juga nggak akan kejadian atau tidak akan sukses. Jadi kalau memang kamu punya imajinasi, ada planningnya bagaimana, kamu kerjakan ya. Kemudian fokuslah, itu aja sih. Kalau memang kamu fokus mengerjakan itu dengan baik ya sih bisa berhasil gitu loh. Ini kartu yang keluar ini adalah 9 sword ya. 9 sword itu melambangkan kondisi di mana rasanya semua seperti mimpi buruk. Orang mimpi buruk itu kan ketakutan, deg-degan, ya was-was gitu loh. Jadi karir kamu nanti di tempat yang baru itu tergantung bagaimana kamu bisa bisa beradaptasi dengan baik di tempat yang baru ya. Karena kayaknya suasana di kantor ini kurang baik ya. Kurang baik dalam arti kata ada persaingan, ada ketidaksukaan, ada omongan di belakang yang begitu-begitu tuh sangat kental sekali. Jadi tergantung kamu mampu nggak, kuat nggak. Kalau kamu mampu dan kuat menghadapi itu ya sebenarnya aman. Tapi kalau kamu panikan, tidak bisa beradaptasi dengan baik, itu yang akan jadi masalah nanti gitu loh.